Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Eni dalam mapel ekonomi. Tetapi untuk kelas 12 kali ini konsep keilmuannya adalah akuntansi. Ya, jadi agak berbeda, nanti pekerjaannya berkelanjutan, berkesinambungan, step by step. Jadi ikuti step-stepnya, aturannya, tahapannya. Karena kalau satu step kalian tidak ikuti, maka tidak akan bisa. Ya, kemudian rajin-rajin melakukan tes mandiri, yaitu dengan mengerjakan soal-soal dari akuntansi yang bersangkutan. Ya, biasanya ini membutuhkan waktu yang lumayan banyak untuk latihan soalnya. Nah, kemudian kecenderungannya lagi kalau sudah nggak bisa itu jadi males ya. Untuk langkah berikutnya padahal dibutuhkan dari step sebelumnya. Nah, untuk pengenalan akuntansi ini sudah nggak ada kaitannya dengan ekonomi gitu ya, karena merupakan cabang keilmuan tersendiri. Jadi akuntansi itu apa? Nanti pengertian yang teoritis itu nanti akan Bu Eni kasih materi Word atau PDF gitu ya, secara keseluruhan konsepnya yang butuh pemahaman. Di sini Bu Eni coba membuat peta konsep di bab 1 pengenalan akuntansi sebagai sistem informasi. Yang pertama nanti kalian bisa baca di modul yang akan saya bagikan, itu sejarah akuntansinya, pengertian dan manfaatnya, siapa saja pengguna informasi akuntansi, kemudian karakteristik kualitas dari informasi akuntansi yang dibutuhkan di dunia usaha. Ya, nanti kita langsung terjunnya di perusahaan. Kemudian yang utama lagi, dasarnya kalian nanti harus tahu prinsip dasar dari akuntansi yang nanti akan lebih detailnya di bab 2 ya, pengenalan apa itu dasar dari akuntansi. Kemudian asumsi-asumsi dalam akuntansi, bidang-bidang yang bisa dimasuki dari informasi akuntansi. Artinya akuntansi ini bisa digunakan di mana saja ya, baik itu di organisasi sosial maupun ekonomis. Jadi profit motif maupun non profit motif. Kemudian profesi, setelah kita ahli dalam akuntansi, kita bisa memilih profesi akuntan. Nanti ada bidang-bidangnya umum ya, kita bisa mandiri membuka biro konsultan, kemudian bisa bekerja di perusahaan ya, atau mengelola usaha sendiri. Ini secara garis besarnya. Langsung di bab 2 ya, nanti akan detail kalian baca. Ini sekaligus tombol kangen ketemu Bu Eni dari syuting gitu ya. Yang bab 2 nanti kita detailnya di sini tadi ya, persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya Bu Eni nanti bilangnya PDA, persamaan dasar akuntansi. Ada apa saja di sana? Ini kalian harus sedikit menghafal bahwa di PDA itu ada 5 komponen utama. Aset, nama lainnya harta atau kekayaan. Jadi kalau kita ambil yang aktiva, nanti simbolnya A, harta H. Kemudian liabilities atau utang atau kewajiban, ekuitas atau modal. Kemudian pendapatan, revenue. Kemudian beban atau biaya, yang kemarin di ekonomi kita sebut biaya, di akuntansi nanti kita ubah jadi istilahnya beban. Rumusnya gampang ya, akuntansi di sini ya. Aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas, atau pakai H sama dengan U plus M. Nah, di sini harus seimbang antara ruas kiri dan ruas kanan. Komponen dalam harta apa saja? Harta secara umum dibagi 2, harta lancar umurnya maksimal 1 tahun, sedangkan yang tetap lebih dari 1 tahun. Misalnya kas, uang tunai. Kemudian piutang, orang yang kita beri pinjaman. Kemudian perlengkapan atau utilities ya. Tetap nanti ada peralatan, sering keliru dengan
perlengkapan. Jadi contohnya kalau perlengkapan kita punya mesin printer, ya kertasnya, tintanya, ini perlengkapan. Sedangkan mesin printernya termasuk peralatan. Ada juga beban dibayar di muka, premi atau uang muka. Biasanya ini kaitannya dengan asuransi dan sewa gedung. Kemudian harta tetap, ada peralatan ya umurnya lebih dari setahun, bisa dipakai lebih dari setahun. Kendaraan, mesin, gedung, dan terakhir paling tetap adalah tanah. Tanah tidak berkurang nilainya, tetapi setiap tahun malah mengalami kenaikan. Kemudian yang utang dibagi dua, utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Kemudian utang jangka pendek itu umurnya kurang dari setahun. Biasanya kita ngutang ke pelanggan-pelanggan kita ya, contohnya toko ABC ya, toko Jopo, toko apalagi. Kemudian listrik karena dibayar akhir bulan ya, dihitung akhir bulan, dibayar bulan berikutnya. Gaji demikian juga kadang-kadang kita menerimanya adalah akhir pekan untuk yang dapat gajinya mingguan. Kemudian utang jangka panjang lebih dari setahun, biasanya kita hubungannya dengan bank, disebut utang bank, utang BRI, utang apa gitu ya, banknya sesuai dengan kita utangnya dari bank mana. Ada yang disebut utang hipotek atau dengan jaminan tanah. Yang terakhir ada utang obligasi. Kemudian komponen ketiga adalah modal. Kemudian anggotanya adalah prive atau pengambilan. Jadi kalau modal ini menambah, kalau ini mengurang karena diambil. Itu dulu pertemuan untuk kali ini. Ada pertanyaan bisa lewat Kaizala atau WA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.